Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Analisis Laporan Keuangan yang beranggotakan Yananda Julia Strianti dengan NIM terakhir 006, Lucy Dahlia Aulina Sukmawati dengan NIM terakhir 010, Malahatu Warda dengan NIM terakhir 024, dan saya sendiri Fauziah Nurul Mutmainah dengan NIM terakhir 002. Kami di sini akan menjelaskan mengenai jenis dan komponen laporan keuangan. Sebelum menuju ke jenis dan komponen laporan keuangan, kita seharusnya mengerti terlebih dahulu apa itu laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada satu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan. Laporan keuangan merupakan perangkat atau hal yang perlu dipunyai oleh suatu perusahaan untuk mengetahui kemajuan atau kemunduran dari kinerja perusahaan tersebut. Jenis-jenis laporan keuangan sendiri itu ada 4, yaitu yang pertama laporan laba rugi, ada laporan perubahan modal, neraca, dan laporan arus kas. Yang pertama merupakan laporan laba rugi. Laporan laba rugi sendiri adalah laporan keuangan yang menggambarkan hasil usaha perusahaan dalam satu periode tertentu. Dalam laporan ini menggambarkan jumlah pendapatan, sumber-sumber pendapatan yang diperoleh, serta jenis biaya yang dikeluarkan. Apabila selisih antara pendapatan dan jumlah biaya lebih besar di pendapatan, maka perusahaan tersebut mengalami laba. Begitu pula sebaliknya, apabila jumlah biaya lebih besar daripada jumlah pendapatan, maka perusahaan tersebut mengalami kerugian. Tujuan adanya laporan laba rugi, yaitu untuk memberikan informasi mengenai kondisi suatu perusahaan, apakah memperoleh laba atau rugi selama periode akuntansi tersebut. Yang kedua, menjadi bahan referensi untuk evaluasi pihak manajemen perusahaan untuk menentukan berbagai langkah yang harus diambil untuk periode berikutnya. Selanjutnya, tujuannya adalah membantu proses analisis strategi perusahaan untuk mengetahui tingkat keberhasilan strategi bisnis yang telah diterapkan sebelumnya dalam mencapai goals perusahaan. Selanjutnya adalah komponen-komponen laba rugi. Laporan laba rugi bukan laporan yang dapat berdiri sendiri, sehingga terdapat komponen-komponen yang digunakan di dalamnya. Komponennya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pendapatan. Sumber pendapatan ada 2, yakni pendapatan operasional dan pendapatan non-operasional. Contoh pendapatan operasional sendiri adalah pendapatan dari menjual produk, memasarkan produk ke distributor atau pengecer. Sedangkan contoh pendapatan non-operasional adalah bunga yang diperoleh dari modal bisnis, sewa properti, dan lain sebagainya. Komponen yang kedua adalah laba kotor. Laba kotor adalah laba yang didapatkan suatu perusahaan setelah dikurangi biaya pembuatan dan penjualan produk. Komponen yang ketiga adalah penghasilan keuangan. Suatu hasil yang diperoleh dari penghasilan bunga berbunga. Bunga dari kas perusahaan yang disimpan di bank dan bagi hasil deposito perusahaan. Komponen selanjutnya adalah laba usaha. Keuntungan yang diperoleh perusahaan setelah laba kotor dikurangi beban usaha. Komponen yang selanjutnya adalah laba sebelum pajak. Penghasilan perusahaan yang merupakan pengurangan laba usaha dengan tambahan beban keuangan ditambah penghasilan keuangan. Laba sebelum pajak memberikan informasi analisis investasi yang bertujuan mengevaluasi kinerja perusahaan tanpa adanya beban pajak. Selanjutnya adalah laba bersih. Laba ini adalah suatu kelebihan pendapatan bersih atas segala pengeluaran perusahaan. Selanjutnya adalah beban. Semua biaya yang digunakan untuk melakukan operasional dan menghasilkan laba. Beban itu ada beban pajak dan beban usaha. Contoh dari beban usaha seperti beban air, gaji, sewa menyewa, dan lain sebagainya. Komponen terakhir adalah harga pokok penjualan. Beban pokok penjualan yang dikeluarkan setiap perusahaan dalam memproduksi barang atau jasa untuk pelanggannya. Penyusun harga pokok yaitu bahan baku, biaya para pekerja, persediaan barang proses, dan persediaan barang jadi. Terima kasih. Selanjutnya, saya Yananda Julia Strianti NIM terakhir 006 akan menjelaskan tentang laporan perubahan modal, yang di dalamnya berisikan tentang pengertian laporan perubahan modal, tujuan dibuatnya laporan perubahan modal, unsur-unsur yang ada pada laporan perubahan modal, dan yang terakhir komponen-komponen pembentuk laporan perubahan modal.
Laporan perubahan modal merupakan laporan yang berisi penjelasan tentang perubahan modal setelah perusahaan melakukan kegiatan operasionalnya selama periode akuntansi tertentu. Laporan ini biasanya disusun setelah tersedianya neraca lajur atau kertas kerja dan laporan laba rugi. Karena sumber data utama dari laporan ini ada kaitannya dengan laba bersih atau laba rugi yang berasal dari laporan laba rugi. Laporan perubahan modal harus dilakukan setiap terdapat perubahan dalam jumlah modal. Hal ini karena perubahan modal mempengaruhi kinerja perusahaan. Jika modal yang didapat oleh perusahaan bertambah, maka perusahaan bisa memanfaatkan hal tersebut untuk meningkatkan kualitas produk atau bahkan menambah variasi produk. Tetapi, jika perubahan modal yang didapat perusahaan sedikit, maka perusahaan harus mengambil tindakan. Misalnya, dengan fokus memperbaiki produk yang ada terlebih dahulu dan tidak mengambil keputusan untuk langsung riset terhadap produk baru karena akan membutuhkan modal yang besar. Oleh karena itu, laporan perubahan modal ini tidak dapat disepelekan. Alasan dibuatnya laporan perubahan modal ini agar suatu perusahaan mampu memantau modal yang masuk dari beberapa jenis pinjaman yang baru dibuat atau peminjaman aset yang dilakukan, sehingga perusahaan memiliki wawasan dalam pelaksanaan keuangan serta acuan untuk mengevaluasi keuangan. Dengan beberapa tujuan laporan perubahan modal. Yang pertama, laporan perubahan modal ini dibuat untuk dapat mengiktisar aktivitas-aktivitas pembiayaan serta investasi dan juga dana yang telah dihasilkan oleh perusahaan tertentu selama kurun waktu atau satu periode yang bersangkutan. Yang kedua, laporan ini dibuat untuk melengkapi pengungkapan perubahan dari modal kerja yang telah terjadi di perusahaan dalam periode akuntansi. Yang ketiga, laporan ini membantu pengguna laporan keuangan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan perubahan dalam modal pemilik selama satu periode. Dan yang terakhir, laporan perubahan modal dapat digunakan sebagai tolak ukur untuk mengetahui kinerja setiap perusahaan. Selanjutnya adalah unsur-unsur yang ada pada laporan perubahan modal. Yang pertama, laba tidak dibagi. Laba tidak dibagi ini merupakan sebagian laba atau seluruh laba yang diperoleh oleh perusahaan. Laba ini tidak dibagikan sebagai dividen ke pemegang saham perusahaan. Laba tidak dibagi ini bisa digunakan oleh perusahaan sebagai modal ataupun tambahan modal perusahaan. Yang kedua, laba neto. Biasanya laba neto ini disebut sebagai laba bersih yang berarti penghasilan bersih yang diperoleh oleh perusahaan baik dari usaha pokok ataupun di luar usaha pokok selama satu periode setelah dikurangi pajak penghasilan. Yang ketiga, dividen. Dividen ini adalah pembagian laba kepada tiap pemegang saham berdasarkan banyaknya saham yang dimiliki. Pembagian ini akan mengurangi laba ditahan dan kas yang tersedia bagi perusahaan. Tetapi distribusi keuntungan kepada para pemilik saham memang adalah tujuan utama suatu bisnis. Yang terakhir, laba tidak dibagi per akhir periode akuntansi. Ini sama halnya dengan poin pertama, tetapi yang membedakannya hanya periodenya. Setiap unsur-unsur yang ada pada laporan perubahan modal merupakan bagian dari laporan perubahan modal yang sangat penting, karena setiap unsur berperan untuk hasil yang akurat. Dan yang terakhir, komponen-komponen pembentuk laporan perubahan modal. Yang pertama, modal awal. Modal awal yaitu investasi awal ataupun penambahan investasi pada awal periode. Yang kedua, laba atau rugi bersih pada suatu periode akuntansi yang bersangkutan, di mana laba perusahaan akan menambahkan modal perusahaan, sedangkan rugi akan mengurangi modal perusahaan. Yang ketiga, pengambilan atau prive, yaitu pengambilan uang yang digunakan untuk kepentingan pribadi dari pemilik perusahaan dalam satu periode akuntansi di luar kepentingan perusahaan. Maka, kejadian ini akan mengurangi modal pemilik.
Jika bentuk perusahaan adalah perseorangan atau firma, maka penarikan disebut PRIV. Dan jika bentuk persero atau PT, maka penarikan disebut dividen. Apabila laba lebih besar daripada penarikan, maka akan ada kenaikan modal. Sebaliknya, jika laba lebih kecil dari penarikan, maka akan terjadi penurunan modal. Dan yang terakhir adalah modal akhir, yaitu saldo awal ditambah laba atau dikurangi rugi dan PRIV. Saya, Lucy Dahlia Aulina Sukmawati, akan menjelaskan tentang neraca. Menurut James Stephen Horner, neraca adalah ringkasan posisi keuangan perusahaan pada tanggal tertentu yang menunjukkan total aktiva dengan total kewajiban ditambah total ekuitas pemilik. Kemudian, neraca juga menunjukkan posisi keuangan berupa aktiva, kewajiban, dan modal perusahaan. Artinya, neraca dapat dibuat untuk mengetahui kondisi, jumlah dan jenis harta, utang, dan modal perusahaan. Maksud pada tanggal tertentu adalah neraca dibuat dalam waktu tertentu, setiap saat dibutuhkan. Namun, neraca dibuat biasanya akhir tahun atau kuartal. Di sini ada komponen aktiva dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama aktiva lancar. Aktiva lancar merupakan harta atau kekayaan yang segera dapat diuangkan atau ditunaikan dan paling lama 1 tahun. Aktiva lancar ini aktiva yang paling liquid dibandingkan dengan aktiva lainnya. Jika perusahaan membutuhkan uang membayar sesuatu yang segera harus dibayar, misalnya utang yang sudah jatuh tempo atau pembelian suatu barang atau jasa, uang tersebut dapat diperoleh dari aktiva lancar. Komponen-komponen yang ada di aktiva lancar tersebut seperti kas, bank, surat-surat berharga, piutang, sediaan sewa dibayar di muka, dan aktiva lancar lainnya. Yang kedua, aktiva tetap merupakan harta atau kekayaan perusahaan yang digunakan dalam jangka panjang lebih dari 1 tahun. Aktiva tetap ini dibagi menjadi 2. Yang pertama, aktiva tetap yang berwujud atau tampak fisik, seperti tanah, bangunan, mesin, kendaraan, dan lainnya. Yang kedua, aktiva tetap yang tidak berwujud atau tidak tampak fisik, merupakan hak yang dimiliki perusahaan. Contohnya hak paten, merek dagang, goodwill, lisensi, dan lainnya. Yang ketiga, aktiva lainnya merupakan harta atau kekayaan yang tidak dapat digolongkan ke dalam aktiva lancar maupun aktiva tetap. Komponen-komponen yang ada dalam aktiva seperti bangunan dalam proses, piutang jangka panjang, dan lainnya. Kemudian kewajiban dibagi ke dalam 2 jenis, yaitu kewajiban lancar atau utang jangka pendek, merupakan kewajiban atau utang perusahaan kepada pihak lain yang harus segera dibayar. Oleh karena itu, utang jangka pendek bisa disebut juga utang lancar. Komponen-komponen utang lancar antara lain terdiri dari utang dagang, utang bank maksimal 1 tahun, utang wesel, utang gaji, dan utang jangka pendek lainnya. Yang kedua, utang jangka panjang merupakan kewajiban perusahaan kepada pihak lain yang memiliki jangka waktu lebih dari 1 tahun tempo utang tersebut, relatif lebih panjang dari utang lancar. Penggunaan utang jangka panjang biasanya digunakan untuk investasi yang juga lebih dari 1 tahun. Komponen yang ada di utang jangka panjang seperti obligasi, hipotek, utang bank yang lebih dari 1 tahun, dan utang jangka panjang lainnya.
Sementara itu, ada komponen modal terdiri dari yang pertama, modal setor merupakan setoran modal dari pemilik perusahaan dalam bentuk dalam jumlah tertentu. Artinya, keseluruhan saham yang dimiliki oleh perusahaan yang sudah dijual dan uangnya harus disetor sesuai dengan aturan yang berlaku. Yang kedua, laba yang ditahan. Laba yang ditahan maksudnya laba yang belum dibagi, merupakan laba atau keuntungan perusahaan yang belum dibagi untuk periode tertentu, yang artinya ada keuntungan perusahaan yang belum dibagikan dividennya dan masih disimpan sampai waktu tertentu. Ada bentuk neraca. Bentuk neraca dibagi menjadi 3. Yang pertama, bentuk skontro atau account from. Bentuk skontro ini merupakan neraca yang bentuknya sering juga disebut T-from. Dalam bentuk ini, neraca dibagi ke dalam 2 posisi, yaitu di sebelah kiri berisi aktiva dan di sebelah kanan yang berisi kewajiban dan modal. Yang kedua, bentuk laporan atau report from. Bentuk laporan ini sering disebut juga bentuk vertikal. Dalam bentuk laporan isi neraca disusun mulai dari atas terus ke bawah, yaitu mulai dari aktiva lancar seperti kas, bank, efek, ialah komponen aktiva dan komponen aktiva lainnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Mala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mala Hatwarda, NIM 024. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan arus kas. Bagi perusahaan, pelaporan keuangan sangat penting untuk memahami semua aktivitas perusahaan. Salah satu laporan keuangan yang paling berguna bagi perusahaan adalah laporan arus kas, atau bisa disebut laporan arus kas. Mengapa kita harus memeriksa arus kas? Dengan laporan arus kas, kita dapat membaca dan menganalisis keuangan perusahaan dengan lebih mudah. Untuk itu, mari kita bahas secara detail pengertian dan jenis arus kas. Definisi laporan arus kas. Singkatnya, laporan arus kas adalah laporan yang menunjukkan secara rinci arus kas yang masuk atau penerimaan dan kas keluar atau pengeluaran dari suatu perusahaan. Selain itu, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, arus kas berarti pemasukan dan pengeluaran kas perusahaan secara harian, mingguan, dan khusus. Dalam laporan keuangan, arus kas biasanya mencakup jumlah kas yang masuk atau diterima dalam bentuk kas dan kas investasi dari pemilik perusahaan. Kemudian, jumlah kas yang dikeluarkan oleh perusahaan seperti hutang dan pengeluaran yang perlu dibayar. Laporan arus kas umumnya disusun berdasarkan laporan laba rugi saat ini dan data neraca sebelumnya. Pada saat yang sama, arus kas itu sendiri dibagi menjadi 3 jenis: aktivitas investasi, dan pembiayaan. Laporan arus kas ini dapat digunakan untuk semua kegiatan dari rumah tangga kecil hingga perusahaan besar. Oleh karena itu, laporan kas sering digunakan untuk mengevaluasi kinerja masa lalu perusahaan dan untuk memutuskan rencana investasi dan aktivitas pendanaan di masa depan. Selanjutnya, 3 komponen laporan arus kas. Yang pertama, arus kas operasi. Arus kas operasi adalah arus kas yang berkaitan dengan aktivitas operasi perusahaan dalam periode waktu tertentu. Biasanya dalam arus kas operasi ini terdapat piutang, pendapatan, pembiayaan gaji karyawan, pembayaran hutang, pendapatan bunga, pajak, dan pengeluaran perusahaan lainnya yang berkaitan dengan kegiatan usaha. Arus kas operasi biasanya berasal dari penerimaan atau penjualan barang atau jasa, atau bisa juga diperoleh dari pemberi pinjaman. Yang kedua, arus kas investasi. Arus kas investasi kemudian
merupakan aktivitas yang berhubungan dengan pendapatan dan pengeluaran dana yang berhubungan dengan pembelian dan penjualan aset tetap, atau bisa dikatakan arus kas masuk dan keluar berkaitan dengan aktivitas investasi perusahaan. Sementara itu, aktivitas investasi yang menjadi arus kas masuk berasal dari penjualan aset tetap, seperti penjualan real estate. Kemudian, arus kas keluar berasal dari pendapatan dan pembelian aset tetap. Apa itu aset tetap? Aset tetap adalah aset perusahaan atau aset yang memiliki kepentingan jangka panjang dan belum diperjualbelikan. Contohnya adalah gedung perkantoran atau gudang yang menjadi tempat kegiatan perusahaan. Yang ketiga, arus kas pendanaan atau arus kas pendanaan. Arus kas dana adalah arus kas yang dihasilkan dari transaksi pembiayaan perusahaan atau penambahan modal atau penurunan modal dalam periode tertentu. Perlu dicatat bahwa ada juga arus masuk dan arus keluar dari kegiatan pembiayaan semacam ini. Arus kas masuk diperoleh dengan menjual saham perusahaan seperti saham. Selain itu, obligasi atau tabel hutang juga bisa diterbitkan. Pada saat yang sama, arus keluar aktivitas penggalangan dana berasal dari pembelian saham, pembayaran dividen tunai, dan pembayaran hutang perusahaan jangka panjang. Cukup sekian presentasi dari kami. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan, dan jika ada pertanyaan silakan ditanyakan di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.